Pada presentasi kali ini masih di bab 2 sifat fluida bagian G, yaitu tegangan permukaan dan efek kapiler. Pertama adalah mengapa ada kulit di permukaan cairan, di surface-nya, mengapa ada kulit. Nah, bayangkan ya, tetes air di atas daun talas. Walaupun kecil, bentuknya cenderung membulat dan tampak seperti memiliki kulit tipis. Kulit tipis itulah yang disebut tegangan permukaan atau surface tension. Nah, secara mikroskopis di dalam cairan, setiap molekul itu ditarik oleh tetangganya dari segala arah. Tarikan dari kiri, dari kanan, dari atas, dan bawah saling meniadakan, sehingga resultanya itu nol. Tetapi molekul di permukaan tidak punya tetangga di atasnya, yang ada hanya udara. Akibatnya, tarikan bersihnya mengarah ke dalam. Tarikan ke dalam ini membuat permukaan cairan berperilaku seperti selaput tipis, selaput elastis, yang ingin mengecilkan luas permukaan. Karena itulah, tetesan cenderung membentuk bola. Untuk volume yang sama, bola adalah bentuk dengan luas permukaan minimum. Satuan tegangan permukaan itu Newton per meter. Secara energi, 1 Newton per meter itu 1 Joule per meter kuadrat karena menambah luas permukaan butuh energi. Nah, kita lihat di gambar 2.10. Di gambar 2.10, molekul di permukaan versus di dalam cairan. Gambar ini itu memperlihatkan dua situasi, yaitu molekul di dalam, panah-panah gaya dari semua arah seimbang, resultannya 0, dan molekul di permukaan, panah-panah gaya dari sisi samping dan bawah lebih dominan daripada atas, hampir tidak ada karena di atasnya gas, sehingga resultan gayanya ke dalam. Inilah yang menciptakan selaput di permukaan. Akibat langsungnya adalah tetesannya membulat, permukaan air tampak kencang, misalnya serangga air dapat berjalan di atasnya, dan gelembung sabun berbentuk hampir bola. Nah, sekarang mengukur tegangan permukaan dengan film cair. Nah, Anda lihat di gambar 2.11, rangka kawat berbentuk U dengan kawat geser atau film cair. Bayangkan sebuah rangka kawat berbentuk U dicelupkan ke dalam larutan sabun lalu diangkat. Terbentuklah film tipis yang menutup rangka seperti kulit gelembung. Salah satu sisi dipasang kawat lurus yang bisa digeser. Saat kawat digeser sedikit ke kanan, film menolak, ingin tetap lebih kecil. Agar posisi kawat tetap, kita perlu memberi gaya F ke kiri. Gaya ini karena film dua sisi, depan dan belakang, sama-sama bersentuhan dengan udara, tegangan menariknya ada dua. Jika lebar filmnya ditarik adalah B, maka sigma S, yaitu tegangan permukaan, itu F dibagi 2B, karena kan dua sisi. F-nya gayap yang diperlukan menahan kawat, B-nya itu lebar film. Faktor 2 karena film punya dua permukaan, depan dan belakang. Kalau kawat digeser sejauh AX, kerja yang dilakukan adalah W sama dengan F kalikan delta X. Luas bertambahnya delta A sama dengan 2B kali delta X lagi-lagi. Maka W-nya sama dengan F kalikan delta X sama dengan kalikan 2B sigma S kali delta X. Sama dengan sigma S delta A. A-nya kan luas. Kalimat sederhananya yaitu tegangan permukaan adalah energi persatuan, energi penambahan luas permukaan. Menarik film butuh energi karena melawan kecenderungan film, yaitu untuk mengecil. Kemudian kita masuk ke bagian energi permukaan tetesan yang membesar. Untuk tetesan, anggap bentuk bola-bola jari R, luas permukaan A sama dengan 4πr kuadrat. Jika jari-jari bertambah sedikit dr, luas permukaannya dA sama dengan D kalikan 4πr kuadrat, sehingga 8πr kalikan dr. Energi permukaan yang bertambah adalah
do W sama dengan sigma S kalikan dA tadi, itu sama dengan ds kalikan D 4R 8πr sigma S dr. Energi itu harus datang dari kerja gaya, misalnya akibat peningkatan tekanan dalam tetesan. Jika beda tekanan dalam luar adalah delta P, maka gaya total pada permukaan luas A sama dengan 4πr kuadrat. Adalah F sama dengan delta P kalikan A. Maka kerja diferensialnya yaitu D do W permukaan sama dengan gaya kalikan jarak, F kalikan dr sama dengan delta P kali A kali dr sama dengan 4πr kuadrat delta P delta R. Persamaan P delta R. Persamaan 2.60 dan 2.61 sama-sama menyatakan energi yang sama. Tekanan lebih di dalam tetesan dan gelembung. Ya, ini kita akan berhadapan dengan hukum Laplace. Kita lihat di gambar 2.12, benda bebas setengah tetesan atau gelembung. Gambar ini memperlihatkan irisan setengah bola untuk tetesan atau gelembung udara satu permukaan dan gelembung sabun dua permukaan. Keseimbangan gaya di tepi lingkaran atau jari-jari R itu menghasilkan pertama A, tetesan cair atau gelembung udara satu permukaan itu 2πr kalikan sigma S sama dengan 2R kuadrat kalikan delta P tetesan sama dengan PI min P0 sama dengan 2 sigma S per R. Nah, gelembung sabun dua permukaan 2 kalikan 2πr sigma S sama dengan PR kuadrat delta P tetesan sama dengan delta P tetesan sama dengan PI min PO sama dengan 4 sigma S per R. Nah, gelembung sabun itu butuh tekanan internal 2 kali lebih besar dibanding tetesan biasa dengan R yang sama karena punya dua permukaan bagian dalam dan luar. Contoh cepatnya air. Air itu sigma S-nya itu mendekati 0,072 N per meter. Tetesan air itu sama dengan R-nya 1 mm sehingga delta P-nya 2 sigma S per R sama dengan 144 PA. Sebaliknya gelembung sabun dengan R 1 mm dengan diameter yang sama, maka delta P-nya itu adalah 288 PA. Jadi ada selisih 144 dan 288. Nah, sekarang kita membahas zat pengotor atau surfaktan. Oleh zat terlalut atau pengotor, surfaktan misalnya deterjen atau sabun menurunkan sigma S sehingga air sabun itu lebih mudah membentuk gelembung dan membasahi permukaan. Tetesan menjadi lebih kecil untuk tekanan yang sama dan pencucian menjadi lebih efektif karena air menyebar di permukaan kotoran. Nah, kemudian efek kapiler. Cairan naik turun di pipa kecil. Nah, sekarang bagian di efek kapilaritas ya. Ketika tabung kaca sangat kecil diameternya dicelupkan ke dalam air, permukaan bebas di dalam tabung tidak datar, tetapi membengkok, membentuk meniskus. Dua gaya yang terlibat adalah gaya kohesif, tarik-menarik antar molekul yang sejenis, misalnya air dengan air, dan gaya adhesif, misalnya tarik-menarik antara molekul cairan dan dinding padat, air dan kaca misalnya. Jika adhesinya lebih kuat, air kaca tadi, air membasahi kaca, meniskus cekung, kapiler naik. Jika kohesinya yang lebih kuat atau merkuri kaca misalnya, merkuri tidak membasahi kaca, meniskus cembung dan turun, kapiler turun. Untuk mengukur kecenderungan membasahi dipakai sudut kontak V ya, PHI, tadi kan PHI, tadi kan P, ini P, PHI, antara permukaan cair dan dinding tabung. P kurang dari 90 derajat, yaitu cairan membasahi air di kaca. Jadi naik. P lebih dari 90 derajat, cairan tidak membasahi seperti merkuri ya. Merkuri di kaca, maka dia akan turun. Nah, gambar 2.13 menggambarkan meniskus air versus meniskus merkuri. Kiri itu air, meniskusnya cekung, tinggi kolomnya naik plus H, dan kanan itu merkuri, meniskus cembung, permukaannya turun minus. Gaya-gaya yang bekerja pada kolom kapiler. Nah, Anda lihat di gambar 2.14. Gaya pada kolom cairan dalam tabung.
Di dalam tabung jari-jari R, cairan naik setinggi H atau turun sebesar H. Ini dua gaya yang penting. 1. Berat kolom cairan ke bawah. Volume kuadrat H. Beratnya sama dengan W sama dengan M kalikan G sama dengan rho VG sama dengan rho G kalikan pi R kuadrat H, sehingga W-nya itu menjadi rho G kalikan pi R kuadrat H. Nah, kemudian komponen vertikal, tegangan permukaan ke atas dan ke bawah, tegangan permukaan ke atas dan ke bawah. Tegangan permukaan bekerja sepanjang 2 pi R dengan besar sigma S. Komponen vertikalnya adalah sigma S cos V. Total gaya vertikal, jadi W surface-nya itu 2 pi R sigma S kalikan cos V. Nah, keseimbangan atau naik positif. Rho G kalikan pi R kuadrat H sama dengan 2 pi R sigma S cos V. Di sini kita dapat tinggi kenaikan atau penurunan kapiler. Jadi hanya itu, kita akan mengukur hanya 2 sigma S per rho G R kalikan cos V. R-nya konstan. Nah, apa sih maknanya persamaan dari tadi? Persamaan H 2 sigma S per rho G R cos V. Tabung semakin kecil, R-nya kecil, kenaikan hanya semakin besar. Nah, semakin ringan, rho-nya kecil, kenaikan hanya semakin besar. Jika cos-nya lebih dari 0 atau basah, itu naik kapilernya. Tapi jika cos-nya, cos V itu kurang dari 0, itu tidak membasahi, maka turun. Mari kita contoh hitungan sederhana. Tekanan lebih dalam tetesan air A. Air sigma S-nya itu 0,072 Newton per meter. Tetesan R-nya, diameter tetesannya itu 1 mm atau 10 pangkat min 3 meter. Maka delta P-nya itu 2 sigma S per R sama dengan 2 kali 0,072 dibagi 10 pangkat min 3. Jadi delta P dari tetesan air itu 144 PA. Berbeda dengan tetesan sabun. Delta P-nya kan 4 sigma SR, sehingga 4 kali 0,072 per 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya 288 PA. Jadi 2 kali tetesan biasa karena ada 2 permukaan. Aplikasinya, nah serangga air misalnya ya, berjalan di atas air. Beratnya kecil, tegangan permukaan air itu cukup kuat untuk menahan si serangga itu. Kemudian contoh lainnya, aplikasi nyatanya, sabun tangan atau sapu tangan atau paper towel ya, menyerap air. Efek kapiler itu kemudian contoh ketiganya, tanaman menyerap air dari tanah sampai ke daun. Jaringan silem itu, jaringan pada tanaman itu seperti ratusan ribu tabung kapiler. Kemudian sabun atau deterjen, surfaktan itu tugasnya untuk menurunkan sigma S sehingga air lebih membasahi kotoran, mempermudah pembersihan. Tinta dan spidol, aliran tinta ke ujung mata spidol terjadi karena kapilaritas, dan berbagai macam contoh lainnya.